guys, welcome back to Chelsea Youth Sunday Service. So, how are you guys? I believe that y'all in really good condition, y'all safe and healthy. Amen. So, before we start the service, I just want to remind you guys that whatever you're going through, just don't give up. Whatever you pray through, just don't stop praying. Because what? Because yes, we have Jesus, is always hear us, is always with us, beside us, even inside us. So whatever it is, just don't give up. I know it's hard, but just don't give up. So that's all I wanted to say. Enjoy the service. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu bersamaku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di
disembah. Terima kasih Yesus. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
kami, Yesus. Biar Roh-Mu mengalir di hidup kami, Tuhan. Jamah kami, haleluya. Yesus, kami bersyukur Bapa, haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your Oke, shalom anak-anak muda, apa kabarnya semua? Hope you are doing well, semua safety, semua healthy ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi masih COVID terus naik, tapi kita berdoa di 2021 ini kita tetap terus dalam penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan jangan berhenti ninggalin Tuhan. Amin. Yuk sebelum kita mulai, kita akan satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, dan your goodness, your kindness dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami anak-anak muda-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami apa yang jadi isi hati-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak-anak muda yang siap mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama katakan amin. Oke. So sekali lagi thank you buat kesempatan bisa melayani hari ini, buat Pastor Randy Kurniawan yang udah invite gue untuk ada hari ini bareng-bareng kalian. Thanks for having me bro. Hari ini izinkan gue memperkenalkan diri lagi.
Nama gue Daniel Sidarta. Gue udah punya istri dan gue sekarang bekerja di salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia, hopefully. Ya, gue hari ini melayani di GBI Rayon 1E bersama-sama Pak Beni Gunawan dan tepatnya di GBI Palmerah gitu ya. Nah, hari ini gue pribadi sama istri melayani anak-anak muda dari dewasa muda, youth, GC dan juga anak-anak sekolah minggu bareng-bareng di gereja kami gitu ya. Jadi hari ini pelayanan kami sangat luas, tapi puji Tuhan, Tuhan masih mempercayakan kami banyak hal di gereja kami di tengah-tengah ibadah online ini gitu ya. So thank you sekali lagi buat Pastor Randy dan teman-teman semua youth di tempat ini. Yuk kita akan mulai sama-sama untuk dengerin firman Tuhan. Nah hari ini gue pengen share sama teman-teman semua tentang yang namanya The Year of Integrity, tahun integritas, dan gue beri judul hari ini sharing gue adalah There is a reward at the end. Selalu ada upah, ada reward di ujung proses yang akan kita hadapi hari ini. I know it's not easy year buat kita sama-sama. Mungkin ada your parents ngalamin bisnisnya turun, mungkin ngalamin cut off dan lain sebagainya. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin kalian juga kuliah, sekolah nggak asik gitu ya, nggak pernah ketemu temen, nggak bisa nongkrong, dikit-dikit takut dengan COVID dan ngerasa putus asa, nggak ada pengharapan. But listen up teman-teman, bahwa there is always a reward at the end. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan buat kita semua. Amin. So hari ini kita akan belajar sama-sama. Yuk buka your Bible. Kita akan buka sama-sama di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Oke. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. So, the year of integrity bicara soal ini teman-teman. Di ayat 4 ada 2 poin yang kita akan bahas hari ini sama-sama, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Apa itu integritas? Yaitu 2 ini teman-teman, bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya itu bicara soal action di luar gitu ya, eksternal. Tapi murni hati adalah apa yang di internal, apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiran kita, itu dua-duanya harus bersih gitu ya. Bersih tangan dan murni hati, itu yang namanya integritas. Jadi apa yang di eksternal, apa yang jadi action kita, apa yang jadi perbuatan kita tuh selaras dengan apa yang kita pikirin dan apa yang di hati kita, teman-teman. Nah, itulah yang namanya integritas sebenarnya. Seringkali kita suka lupa gitu ya, ngelihat kita melakukan hal-hal di luar sana baik, tapi di belakang ngomongin orang gitu ya. Kita sebenarnya pinjemin dia duit gitu ya. Berapa kali nih yang ngalamin, kita sebenarnya pinjemin dia duit terus gitu ya, tapi di belakang ngomongin dia, dia minjemin duit mulu, dia minjem duit gua nggak pernah balikin lagi ya kan, ngomong mau balikin nggak pernah gitu ya. Kayaknya pasti ada deh teman-teman youth yang ngalamin gitu ya. Nah tapi ya itulah integritas gitu, ketika kita udah ngasih ya udah let it go, nggak usah dipikirin, kecuali memang dari awal bilang bro lu utang ya, lu harus bayar ya gitu. Jadi inilah integritas gitu. Jadi sesuatu yang apa yang kita lakukan di eksternal, apa yang action kita dan apa yang ada di internal kita, yaitu hati dan pikiran kita, it's always align gitu, selalu bareng, selalu bersama, selalu nggak pernah beda. Itu yang namanya integritas gitu ya. Nah, integritas sendiri based on Bible ada 3 hal yang kita akan belajar bareng-bareng. Yaitu pertama adalah integritas itu adalah fondasi di mana kehidupan kita akan berhasil. The foundation where successful life is built on. Ya, jadi kalau kita mau hidup kita berhasil teman-teman, di pekerjaan, di bisnis, punyalah integritas. Karena orang-orang zaman sekarang semua nyari yang integritas, nggak ada yang mau nyari ya cuma bagus di sosmed doang, bagus kalau ngomong doang, tapi sebenarnya di luarnya berantakan gitu ya. Yang kedua, knowing the truth and doing the truth. Jadi mengetahui sebuah kebenaran tapi melakukan juga kebenaran itu gitu ya. Banyak orang tahu kebenarannya tapi tidak melakukan. Yang namanya integritas berdasarkan Bible adalah ini teman-teman, knowing the truth and doing the truth. Jadi ketika kita tahu kebenaran itu, ya kita lakukan gitu. Nah yang ketiga yaitu does the right thing when no one is watching. Nah kalau tadi ngomongin tahu kebenaran dan melakukan, nah ini sama gitu. Melakukan apa yang benar sekalipun nggak ada yang lihat gitu ya. Banyak anak-anak muda, banyak setiap kita mungkin seringkali melakukan apa yang benar kalau lagi dilihat orang gitu ya. Kalau lagi dilihat temen lu, lagi dilihat keluarga lu, dilihat your pastor gitu ya.
kita lakukan the right thing gitu. Nah, tapi integritas teman-teman bicara soal kita melakukan apa yang benar sekalipun nggak ada yang lihat. Amin. Oke, so itu tentang integritas, dan integritas itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Selalu hal-hal yang basic, selalu hal-hal yang kecil. Nah, I put 4 gambar di depan situ, ada my PowerPoint. Ada 4 hal yang kita bisa pelajarin bareng-bareng tentang yang namanya integritas. Yang pertama di kiri atas ada ngomongin salary. Nah, salary sendiri bicara soal gaji, teman-teman. Nah, yang namanya gaji, banyak orang nggak mau berintegritas ketika ngalamin gajinya kecil gitu ya. Gue dibayar cuma segini sama company gue, ngapain gue melakukan semuanya buat my company gitu ya. Gue cuma dapat segini doang dengan bisnis gue, ngapain gue serius-serius banget gitu ya. Nah, tapi denger baik teman-teman bahwa yang namanya integritas itu selalu dimulai dari hal yang kecil. I remember dulu my pastor, my last sebelum gereja di sini, dia cerita bahwa perpuluhan dia tuh tiap tahun makin gede gitu, sampai setahu gue terakhir gitu ya kayak 100 million lebih, 300 something lah gitu ya. Nah, itu dia cerita bahwa itu semua dimulai dari hal yang mendasar gitu. Dulu pas masih 5 juta perpuluhan 500 ribu, 10 juta perpuluhan 1 juta gitu ya, dan and so on, dan akhirnya Tuhan berkati terus gitu. Nah, Tuhan melihat itu gitu. Integritas selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita nggak akan pernah dipercayain Tuhan miliaran bahkan triliunan uang kalau kita tidak setia, tidak berintegritas dengan uang yang hanya jutaan, teman-teman. Bahkan ratusan ribu. So, yuk be integrity gitu ya. Punya integritas, teman-teman. Dimulai dari hal yang kecil, dari salary. Yang kedua, di kanan atas ada uang kembalian gitu ya. Nah, banyak, ini pengalaman pribadi nih. Nah, banyak orang-orang ngerasa kalau lu dapat uang lebih pas makan nih gitu, makan terus lo bayar, ternyata kembaliannya lebih karena berapa banyak yang ngambil atau berapa banyak yang ngebalikin. Yang ngambil boleh angkat tangan atau yang balikin angkat tangan. Oke. Nah, seringkali ini kejadian ya sama kita semua ya. Kalau lagi ke minimarket gitu ya, lagi beli sesuatu kembaliannya lebih, kita tahu nih sebenarnya kembaliannya kelebihan, tapi kita tidak berusaha balikin gitu ya. Atau paling gampang kayak baru-baru ini gue habis makan berdua sama bini gue juga, istri gue, kita makan di satu restoran seafood. Selesai kita makan, minta bon, mau bayar, dan pas bayar di billnya itu, di bonnya itu pas gue lihat kok nggak ada nasi dan nggak ada minuman yang kita pesen gitu. Nah, akhirnya singkat cerita gue ngomong sama masnya, Mas, ini belum ada nasi dan belum ada minuman. Oh, oke gitu. Ternyata dia salah dan akhirnya balikin bonnya lebih ya kan, karena harus bayar nasi dan minuman gitu. Akhirnya kita pay gitu, kita bayar. Nah, itulah integritas, teman-teman. Sebenarnya bisa aja saat itu gue memilih untuk yes, nggak ada nasi, nggak ada minuman, lumayan gitu ya, diskon. Apakah ini berkat darimu ya Tuhan gitu kan ya. Seringkali kan kita gitu ya, nganggep yang kayak gitu-gitu tuh berkat Tuhan gitu. Padahal itulah ujian integritas gitu. Kita diuji dari hal-hal yang kecil kayak tadi gitu. Kembalian yang lebih, di bon nggak ada makanan lu atau minuman yang lu ambil gitu. Misalnya harus makan di tempat yang lu kasih tahu, Mbak tadi gue makan ini gitu ya. Nah, itu integritas kita. Apakah kita benar jujur atau tidak ya. Nah, yang ketiga di kiri bawah itu ada ngomongin soal kartu kredit. Nah, teman-teman please be aware, hati-hati buat teman-teman yang suka pakai kartu kredit, pinjaman online. Gue pribadi lagi facing banyak banget teman-teman yang lagi kejerat utang di pinjaman online dan kartu kredit. Ya please be careful lah. Maksudnya kalau memang belum sanggup, nggak usah dipaksa your lifestyle gitu ya. Nggak usah dipaksa untuk, wah kalau dia punya ini, gue juga harus punya ini. Dia pakai tas merek ini, gue juga harus pakai tas merek ini. Dia pakai HP ini gitu ya, gue juga harus pakai HP ini. Nggak usah dipaksa gitu. Be grateful lah, be grateful dengan apa yang kita miliki hari ini. Cukupkan dengan apa yang kita punya hari ini, teman-teman. Jangan dipaksa gitu ya. Nah, inilah integritas gitu. Selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau memang nggak sanggup, udah gitu, jangan dipaksa. Amin. Dan yang terakhir yang kanan bawah itu bicara soal PR. Nah, teman-teman yang mungkin hari ini kuliah, teman-teman yang masih sekolah hari ini, PR gitu, homework, tugas-tugas kampus, tugas-tugas sekolah, yuk bikin sendiri gitu. Jangan karena mumpung WFH udah minta bokap nyokap yang ngerjain, minta koko cici gue yang ngerjain gitu ya. Atau bahkan ngelihat punya temen tinggal kopas doang gitu. Gue juga ngalamin gitu dulu pas masih kuliah. Tapi it's not integrity gitu. Itu bukan integritas. Karena gue inget banget kemarin gue ngobrol sama temen gue, jadi dia punya anak, dan ternyata anaknya dia kalau nggak salah masih TK gitu. Bayangin deh, anak TK aja diuji integritasnya dengan PR. Caranya gimana? Dia gini, jadi tiba-tiba bisa kayak 3 bulan sekali
guru sekolahnya di TK itu tiba-tiba dadakan sidak ke rumahnya gitu. Jadi tiba-tiba datang ke rumah anak TK-nya, of course dengan bawa hasil swab gitu kemarin atau hari ini gitu ya. Oke, udah bawa hasil swabnya, udah aman negatif, dan dia datang tiba-tiba diuji gitu. Jadi apa yang selama ini dikerjain sama anak-anak itu dikasih ujian dadakan gitu. Nah teman-teman, itu terjadi sama anak-anak TK. Bagaimana kalau kita yang kejadian gitu? Tiba-tiba dosen lu datang, tiba-tiba guru sekolah lu datang gitu ya. Nah itulah integritas gitu. Sekalipun nggak ada yang lihat, tapi kita tetap lakuin homework kita, tetap lakuin PR kita, tetap kerjain semua sendiri gitu. Karena tujuan kan supaya buat kita pintar dan ngerti juga, ya kan? Oke, so itu ngomongin soal integritas dimulai dari hal-hal yang kecil atau yang basic, teman-teman. Nah kita kan masuk ke dalam poin yang pertama, apa yang akan berhubungan dengan integritas terutama gitu ya. Yang pertama adalah love and commitment. Nah, gua akan bahas 4 poin tentang poin love and commitment ini gitu. Yang pertama, yuk anak-anak muda balik lagi dengan love and commitment kita sama Tuhan gitu. Kita sering ya nyanyi lagu-lagu sorry. Kita sering nyanyi lagu-lagu kayak Aku Mengasihi Engkau Yesus gitu ya. Nah, refnya kan ku renungkan firman-Mu siang dan malam gitu. Nah, berapa banyak kita yang benar-benar bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak melakukan apapun buat Tuhan gitu. Bahkan di tengah-tengah pandemi online ini, di tengah-tengah pandemi dan ibadah online ini, berapa banyak teman-teman yang kalau lagi ibadah nih hari ini nih saat ini dengerinnya dengan kusuk gitu. Atau mungkin sekarang you guys lagi tiduran sambil main handphone, bisa jadi suaranya doang yang didengerin gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi di tengah ibadah online kita tidak seperti mengasihi Tuhan gitu. Nah yuk anak-anak muda, gue mau ajak teman-teman buat yuk balik untuk mengasihi Tuhan lagi seperti sebelumnya kita ibadah offline gitu. Di tengah-tengah ibadah online, kasih perhatianmu yang terbaik pada saat engkau ibadah hari Minggu, pada saat engkau ibadah youth, pada saat engkau ikut cool. Yuk kasih gitu, kasih yang terbaik gitu. Nah, bagaimana dengan ketaatan kita teman-teman? Apakah kita masih stay baca Alkitab? Masih saat teduh nggak? Katanya mengasihi Tuhan. Amin. Bagaimana dengan perpuluhan? Oke, persembahan sulung. Bagaimana dengan itu semua? Aduh Tuhan, lagi pandemi, gaji kurang, uang jajan dipotong. Ya terserah kalian gitu, tapi bagaimana dengan ketaatan kita, bagaimana dengan bayar harga kita? Apakah kita tetap mau kasih yang terbaik buat Tuhan? Masih nggak sekalipun dipotong salary-nya, tapi tetap perpuluhan loh gitu. Nah itulah yang namanya integritas teman-teman. Itu yang namanya love and commitment kita sama Tuhan. Dan gue berharap teman-teman anak-anak muda kita bisa tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Yang kedua, sama your family, sama your parents. Teman-teman, gue punya satu perumpamaan. Andaikan gini, anggap aja I give you guys this one, okay? This one is iPad, okay, kelihatan ya. Nah ini adalah iPad. Gimana kalau tiba-tiba saya yang nggak kenal kalian gitu ya, mungkin kita nggak terlalu kenal atau jarang ketemu, tiba-tiba di jalan gue cuma bilang gini, bro, gue kasih lo ini gitu ya, atau sis gue kasih lo ini. Terus bingung dong, loh kenapa kasih gue? Oh nggak apa-apa, tiba-tiba pengen aja ngasih. Jadi gue tadi baru habis beli baru gitu ya, I bought this new iPad ceritanya gitu misalnya. Terus nggak tahu tiba-tiba aja pengen beli dan gue pengen kasih lo gitu. Berapa banyak teman-teman yang akan ngerasa kayak, ini orang baik banget ya, thank you bro, thank you so much gitu. Mungkin kalian ada yang hak gue karena thank you banget, seneng banget dikasih iPad, nggak ada juntrungannya, nggak apalagi nggak kenal gitu ya. Nah tiba-tiba kalian ngucapin thank you, wah aduh makasih banget bro gitu ya. Nah untuk ukuran gue yang cuma beliin kalian iPad baru yang mungkin berapa sih harganya, 10-20 juta, gue kasih kalian dan kalian segitu ngucapin terima kasihnya sama gue. Nah teman-teman, berapa banyak kalian yang ngucapin thank you sama your family sampai hari ini, sama your parents? Anak-anak muda denger baik, gue cuma ngasih kalian 10-20 juta iPad, tapi kalian bisa terima kasihnya luar biasa. Teman-teman, berapa banyak uang yang orang tua kalian keluarin untuk gedein kita sampai hari ini? Iya nggak sih? Kuliah kita, sekolah, makan kita dari kita lahiran gitu ya. Gue lagi ada di antara teman-teman yang banyak banget udah mulai lahiran gitu. My friend juga Nico, Joanne gitu ya, juga bisa punya anak, dan they know
well, pasti berapa banyak cost yang mereka keluarin untuk ke rumah sakit, lahiran, ngegedein anaknya, ngasih makan, pampers, nyiapin kamar, yang the best kamar, nyiapin kasur gitu ya, dan semuanya gitu. Teman-teman, untuk ukuran gue yang cuma kasih kalian iPad, bisa jadi kalian thank you banget. Tapi berapa banyak kalian yang masih thank you banget sama your parents sampai hari ini? Ya, jadi yuk, remember sekali lagi, ingat lagi teman-teman bahwa love and commitment kita sama our family, kasih cinta kita, komitmen kita sama keluarga, bilang thank you sama mereka, amin. Yang ketiga sama neighborhood atau sesama gitu ya. Kalau kita bilang bahwa kita mengasihi teman-teman kita, teman-teman yuk belajar untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seringkali kita mikirnya kita mau temenan sama orang yang dia bisa kasih sesuatu buat kita, tapi kalau dia ngerugiin kita, tapi kalau dia bikin repot kita, dia suka lupa sama kita nggak mau temenan sama dia gitu ya. Nah teman-teman yuk balik untuk love and commitment, melayani bukan untuk dilayani gitu ya. Kita kasih yang terbaik buat teman-teman kita kasih yang kita bisa kasih buat sesama kita. Dan yang terakhir with church, buat gereja kita. Seringkali kita maunya datang ke gereja cuma gereja yang bagus, gereja yang enak buat gue, gereja yang bisa kasih gue ini itu gitu ya. Tapi namanya ikut Tuhan tuh prosesnya nggak selalu seenak itu gitu. Tuhan mau kita jadi orang Kristen adalah kita menjadi seperti Yesus gitu loh. Gimana kita bisa diproses sama Tuhan di gereja ini, ngalamin mungkin banyak hal yang nggak enak, banyak hal yang nggak cocok sama pemimpin nggak care, pemimpin sering lupa sama kita. Tapi ini proses teman-teman gitu. So yuk commit sama gereja kita, love and commitment with your church gitu, layani. Masuk dalam pelayanan anak-anak muda. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yaitu taruh Tuhan menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Seringkali kita gini ya, ini pengalaman pribadi juga gitu. Di tengah-tengah kerjaan, seringkali interview gitu ya, pengen pindah company atau interview di tempat lain. Nah teman-teman, gue pengen tanya buat teman-teman sekali lagi. Berapa banyak kalian yang kalau nulis, misalnya interview di tempat baru gitu ya, kan pasti ditanya dong last salary di company existing berapa gitu. Berapa banyak teman-teman yang jujur 100% naruhnya pas tulis gitu ya, gaji 10 juta, bener-bener itu 10 juta tuh di last company atau dinaikin. Oke, kalian jawab sendiri. Nah teman-teman yang kerja, kalian pasti ngalamin ini gitu. Nah gue belajar untuk ini aja, hal-hal kecil kayak gini, gue belajar untuk integritas. Gue harus taruh the real number. Mungkin lo kesannya, ya elah lu bodoh banget kalau ntar gaji lu naiknya dikit. Yes, I know. Tapi gue selalu percaya gini, kalau Tuhan yang mau berkatin, Tuhan akan berkatin gue dengan salary yang tepat. Iya nggak? Kalau kita mainin angka itu, artinya kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa berkatin kita sesuai yang kita butuhin. And I always believe kalau Tuhan bisa kasih. Tuhan bisa kasih. Jadi I selalu jujur, gue selalu memiliki integritas soal ini. Dan I hope teman-teman juga melakukan hal yang sama. Amin. Dan kita akan belajar sama-sama put God first ini dari kisahnya 2 orang, yaitu kisah Yusuf dan Daniel. Nah, anak-anak muda, kita tahu semua gitu kisah ini. Yusuf ngalamin ujian sampai akhirnya tadinya yang dapat mimpi, sampai akhirnya harus drop, sampai akhirnya dia mencapai titik terendah dalam hidup dia gitu. Jadi budak, dimasukin dalam penjara, bahkan dilupain di penjara gitu ya. Dia mengalami the lowest point in his life hari itu gitu. Tapi teman-teman kita tahu bahwa di ujung kisahnya lagi-lagi Yusuf naik dan diberkati Tuhan. Sama kayak Daniel gitu ya. Nah, pertama-tama soal Yusuf dulu. Yusuf itu dapat mimpi dari Tuhan, dapat destiny, dapat goal yang Tuhan kasih gitu. Dan habis itu Yusuf tetap taruh Tuhan di nomor 1 dalam kehidupan dia. Dia tetap berintegritas gitu ya, tetap nggak mau berbuat hal-hal yang nggak benar di hadapan Tuhan gitu ya. Dan dia tetap berintegritas dan sampai akhirnya Tuhan bawa dia naik. Oke, teman-teman anggaplah kalian berpikir kayak, ya enak kak gitu ya. Kalau Yusuf dia dapat mimpi dari Tuhan, dia tahu goalnya dari Tuhan mau kemana. Tapi kalau gue nggak tahu, jadi gue nggak tahu harus gimana. Oke, kita lihat baca kisah Daniel. Anak-anak boleh dengar baik. Daniel mengalami hal yang Yusuf alamin. Dia difitnah dengan doanya, terus habis itu dia pokoknya dilupain dan lain sebagainya gitu ya Daniel. Tapi teman-teman lihat deh, Daniel juga sama gitu. Ketika dia harus masuk kandang singa, dia harus masuk goa singa, dia kan sampai turun the lowest point in his life. Itu untuk hukuman itu untuk orang-orang yang benar-benar dianggap melakukan kejahatan besar di negara di Babel waktu itu gitu. Nah teman-teman, Daniel itu nggak punya destiny yang Tuhan kasih. Bukan
bukannya Daniel nggak dapat destiny gitu, tapi Daniel itu nggak ngalamin kayak Yusuf kan dapat mimpi gitu. Daniel tuh nggak gitu, tapi dia tetap berintegritas. Dia sampai bilang kayak nggak, gue nggak akan sembah patung Tuanku Raja gitu, gue akan tetap menyembah Tuhan Yesus, Allah yang hidup gitu. Dan dia tetap berintegritas dan sampai akhirnya Tuhan lepasin Daniel, dan Tuhan bawa Daniel naik terus di posisi yang luar biasa gitu di kerajaan di Babel waktu itu gitu. Nah, anak-anak muda denger baik, Daniel ngalamin hal yang beda nih. Jadi kisahnya sama, tapi agak beda sedikit dari sisi goalnya gitu. Bahkan Daniel sendiri nggak pengen punya jabatan gitu. Kayak pertama kali Daniel mau dinaikin, dia bilang udah kasih aja ke my friend gitu, ke Sadrak, Mesak, Abednego, akhirnya jabatan itu gitu. Nah, jadi Yusuf sama Daniel bener-bener orang-orang yang berintegritas, yang menaruh Tuhan nomor satu dalam kehidupan mereka. Karena mereka tahu blessing dan segala sesuatunya comes up from the above gitu. Mereka tahu banget kalau semua blessing, semua berkat, semua favor itu datangnya dari Tuhan. Karena itu percaya, teman-teman. Itulah yang namanya integritas gitu. Gimana benar-benar Yusuf dan Daniel itu percaya penuh sama Tuhan, taruh Tuhan nomor satu, dan mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan membuat mereka terus naik. Amin. So I think itu aja dari gue. Dan gue akan tutup dengan satu kata-kata ini, balik lagi ke awal tadi pas gue cerita bahwa there is reward at the end, teman-teman. Akan ada upah di ujung proses yang kita hadapin. Kalau hari ini kita belajar untuk berintegritas, kita belajar untuk punya integritas gitu ya. Kita belajar untuk love and commitment, dan kita belajar untuk put God first gitu. Teman-teman percaya, there is always a reward at the end. At the end of your process, at the end of your tears, at the end of your struggle, pasti akan ada reward, pasti akan ada reward. So, jangan nyerah sama Tuhan, amin. Dan Yusuf pun terima reward, Daniel terima reward. So, anak-anak muda, you guys siap-siap terima reward, amin. Dan yang terakhir, 2 Tawarik 26 ayat 5. Kita baca bareng-bareng, 2 Tawarik 26 ayat 5. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan biar hari ini segala usaha kita Tuhan buat berhasil. Amin. 2 Tawarik 26 ayat 5 ini, jadikan ini ayat pegangan kita sama-sama. Dan selama aku mencari Tuhan, Allah membuat segala usaha aku berhasil. Apa yang teman-teman butuhin hari ini? Kerjaan, bisnis, pelayanan, relationship, your family, semua Tuhan akan buat kita berhasil. Asalkan apa? Kita hidup dalam integritas. Yuk sama-sama kita tutup mata kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, aku berdoa buat semua anak-anak mudamu hari ini. Berkat-Mu melimpah buat mereka semua, Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Di tengah-tengah pandemi ini, biar hidup kami tetap berintegritas, menyenangkan hati Tuhan, punya love, punya komitmen sama Tuhan, sama keluarga kami, sama sesama kami, dan sama gereja kami. Dan yang kedua, Tuhan, biar kami boleh taruh Tuhan menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan kami. Karena kami mau belajar percaya bahwa semua blessing, semua favor, semua goodness datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu melimpah buat anak-anak mudamu hari ini. Mereka yang bekerja sekolah, kuliah, pelayanan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan membuat mereka berhasil ya Tuhan. Aku lepaskan semua berkat terbaik buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja ini, berkati gembala mereka, berkati pengurus penggembalaan Tuhan, buat Rere dan tim Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat semua kakak-kakak pembina yang melayani generasi ini, mereka yang capek-capek melayani ibadah online. Tuhan, kami tahu capek, banyak activity Tuhan, tapi aku berdoa Tuhan, berkat-Mu melimpah dan berkat-Mu cukup buat para pemimpin mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan buat Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless you guys. So, gimana guys sharingnya? Aku percaya kita semua terberkati dari sharing yang barusan kita dengar. But before we say goodbye, aku mau ingetin kalau kita ada ibadah tengah minggu yang diadakan setiap hari Selasa pukul 7.30 malam, dan CLC Youth Cove yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30 malam. Aku harap kalian yang bisa hadir ikut join lewat Zoom ya di ibadah-ibadah yang tadi. So, see you guys next week and bye! Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online City of Love Church.